Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Betul-betul al-fadil wal muhtaramin, rekan-rekan semuanya, para sahabat semuanya, para karyawan Mineratur yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini. Semoga tempat kita ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah titipkan di dalam pekerjaan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki yang berkah. Amin. Rasa syukur juga teman-teman semuanya bahwa prosesi ibadah haji sudah selesai dan kemarin kita sudah pulang semuanya jamaah haji. Alhamdulillah selamat semuanya sampai ke tanah air. Yang sakit, ada Pak Murdoli yang gak bisa jalan, ya, yang hanya tidur, tapi ternyata alhamdulillah diberikan kesehatan. Bahkan di Madinah, kebetulan saya sekamar dengan dia, di Madinah dia sudah mulai bisa latihan jalan. Alhamdulillah. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan karena bantuan teman-teman semuanya, para karyawan semua. Kata Rasulullah SAW, man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu. Siapa yang menolong sebuah kemaksiatan, dianggap dia itu berserikat dengan mereka, dosanya sama. Mafhum mukhalafahnya, mafhum terbaliknya, kalau bantu kebaikan, bantu ibadah, maka teman-teman pun juga insya Allah mendapatkan dari pahala yang sama dengan orang yang itulah yang rahimahullah. Bahagianya teman-teman semuanya bisa bekerja di urusan orang-orang ibadah. Insya Allah rezeki yang teman-teman dapatkan, sahabat-sahabat dapatkan, itulah ahalul halal, harta yang paling halal. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada subhatnya, nggak ada ragu-ragunya. Kalau teman-teman sahabat semuanya kerja di lembaga ekonomi, lembaga keuangan, ya kan? Para jemaah rahimahullah pasti ada was-wasnya. Ini ada transaksi ribawi apa enggak? Betul kan? Itu jemaah rahimahullah. Mohon maaf jemaah rahimahullah, ekonomi sekarang yang tidak mungkin terlepas dari ekonomi ribawi tentu menjadikan orang-orang jadi was-was. Baik, tidak berhubungan dengan transaksi ekonomi yang ribawi. Kadang-kadang jemaah muncul kewaswasan. Proyek misalnya, apakah proyeknya dapatnya dengan cara yang benar atau tidak? Yang namanya 40 lipat di mana-mana ada para jemaah. Tapi insya Allah ya di sini kita semuanya membantu orang-orang yang ibadah, dirinya pun juga. Kalaupun jemaah rahimahullah tidak didapatkan di dunia, di akhirat insya Allah nunggu jajaran kita semuanya. Amin ya Allah. Karena itu teman-teman semuanya, wabil khusus hari ini merupakan hari Jumat pertama di bulan Muharram, ya kan? Dan kemarin jemaah rahimahullah pas kita datang tanggal 1 Muharram. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu adalah
23 Muharram insyaallah. Bulan Muharram ini teman-teman semuanya adalah tahun baru Islam. Walaupun hijrahnya Nabi itu tidak terjadi pada bulan Muharram. Hijrahnya Nabi ini teman-teman semuanya itu terjadi pada bulan Safar. Bulan apa? Safar. Tepatnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rumah Nabi itu teman-teman semuanya letaknya di dekat Bukit Marwah. Jadi kalau ketika teman-teman nanti umroh keluar selesai sa'i di Marwah, dekat situlah rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di Bukit Marwah itu tanggal 27 Safar. Berapa? 27 Safar. Rumah Nabi, jadi rumah Nabi itu menurut Abdurrahman Kafuri, Syekh Kafuri dan Rahimahullah, panjangnya itu sekitar 10 meter, lebarnya itu 6 meter. Jadi berapa rumah Nabi? 60 meter persegi. Jadi kalau teman-teman nyicil rumah di Tambun 60 meter persegi, nggak usah kecil hati. Itu rumah sunnah. Rumah? Nah, rumah sunnah Nabi 60 meter persegi. Bisa dibayangkan rumah Nabi yang 60 meter persegi dikepung oleh lebih dari 80 orang. Mohon maaf, semut aja nggak bisa keluar, ya kan? 80 orang mengelilingi rumah Rasulullah yang cuma 60 meter persegi. Tapi Jibril datang pada Rasulullah, ya Muhammad, malam ini kau tinggalkan Mekah. Rasulullah bingung, gimana keluarnya? Lihat ke jendela, orang lagi mengumpul rumah Nabi. Kata malaikat Jibril, ambil tuh tanah, terus lemparkan keluar. Nah, emang rumah Nabi nggak pakai keramik? Ya mau keluar, nggak pakai keramik rumah Nabi. Bukan berarti waktu itu belum ada keramik, bukan. Keramik itu ada sejak zaman Romawi. Makanya jemaah rahimahullah, kalau teman-teman jalan-jalan ke Rawasari, ya kan? Di Rawasari jemaah rahimahullah pusatnya keramik. Keramik nomor 1 itu mereknya Roman. Roman itu diambil dari kata-kata Romawi. Ada zaman itu, tapi Rasulullah rumahnya pakai keramik. Diambil tanah, dilemparkan keluar sambil membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar dari rumahnya, orang gak ada yang lihat. Dan mohon maaf ya Rasulullah, yang terkena tanah dari rumahnya Rasulullah tersebut semuanya ngantuk. Makanya dulu zaman saya ngantri di Jakarta, di Senopati dekat sini. Kalau mau ke sini dulu ke Pasar Minggu naik 75, ya kan? Metro Mini namanya 75, Blok M Pasar para jemaah Rasulullah, ya kan? Mohon maaf, dari Senopati naik itu khawatir dicopet. Ya kan, namanya Metro Mini punya copetnya. Pas mau naik baca doa wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah enggak pernah dicopet. Bahkan konektor pun juga enggak lagi. Tapi mohon maaf, ayat Quran bukan untuk begitu. Ayat Quran bukan untuk yang begitu-begitu aja mau ini. Nah, yang begini ayat bisa dipakai sebagai doa demikian, ini hanya untuk hal-hal yang darurat. Itu Rasulullah keluar dari Mekah dan Rasulullah berangkat dari mana? Dari rumahnya, tidak langsung menuju ke Madinah. Ini kota Mekah, ini kota Madinah. Madinah itu di utara kota Mekah. Harusnya kalau Rasulullah keluar dari rumahnya, jalan menuju ke utara atau ke selatan? Ke utara. Tapi Nabi ke selatan dulu, ke Gua Thur. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf, hijrahnya Rasulullah itu terjadi setelah Isra Mi'raj. Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik kendaraan, apa namanya? Buraq. Buraq
bisa. Karena Al-Quran wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun yang kau minta pasti aku kasih. Tapi Rasulullah gak minta didatangkan buruk untuk bawa Rasulullah ke Madinah. Kalau pakai buruk sekejap sampai. Tapi Rasulullah SAW pilih jalan kaki. Dan maaf teman-teman semuanya, dari rumahnya ini Rasulullah tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu. Jadi Jabal Sur itu ada di selatan rumah Rasulullah SAW. Naik dulu ke gunung, ngumpet dulu di gunung. Ketika jalan ke gunung, ya rahimahullah, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba Abu Bakar jalan ke depan, mundur ke belakang, ke kanan, ke kiri, gak mau diam. Sampai Rasulullah kesel, mabalu kayak Abu Bakar, kayak Abu Bakar, kamu tuh ngapain sih? Jalan ke depan, jalan ke belakang, ke kanan, ke kiri, ada apa? Dijawab oleh Abu Bakar, ahmi kami kul di jihadin ya Rasulullah. Saya ingin pastikan jalan kita ini aman, makanya saya maju ke depan. Saya mundur ke belakang, ngecek ada yang ngikutin apa enggak. Sampai ke gunung, ada goa. Goanya itu bukan kayak goa skalaktit. Kalau buat teman-teman semuanya datang ke Pangandaran, di Pangandaran itu ada goa skalaktit yang meribut. Tapi goanya itu sebongkah batu. Abu Bakar ngomong, ya Rasul, makanan kayak Rasulullah. Rasul, tunggu di sini. Kenapa Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasul, ini goa ini belum tentu aman. Siapa tahu ada binatang buas. Terus saya mau ngecek dulu ya Rasul. Oke, baik, kalau begitu masuklah duluan. Abu Bakar masuk duluan ke goa. Dicek aman, tapi Abu Bakar lihat ada lubang kecil. Itu lubang kecil disumpal pakai baju Abu Bakar, jadi dia sobekin bajunya, sumpal lubang kecil. Rasulullah dipersilakan masuk. Rasulullah kecapean, begitu masuk langsung tidur, kepalanya bantalnya batu. Abu Bakar gak tega, ngomong, ya Rasulullah, nih paha saja saya aja yang pakai bantal, jadiin paha saja sebagai bantal. Rasulullah bangun, kemudian tidur di paha Abu Bakar. Saya dengan Afanis kenal lama, bahkan korban dulu kan dia, ya kan, sekamar sama dia. Dan tanya ke dia, saya sekamar sama dia gak berani tidur di pahanya. Kenapa? Walaupun dekat masih ada jarak. Abu Bakar dengan Rasulullah udah gak ada jarak, sehingga Abu Bakar langsung tidur di mana? Di paha Rasulullah. Nah, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba tadi lubang yang disumpal pakai apa itu? Kain dari bajunya Rasulullah kebuka, keluar binatang. Nah, Abu Bakar kaget, ada yang keluar binatang. Kalau Abu Bakar Siddiq geser, Rasulullah bangun. Pada Rasulullah sedang istirahat pulas. Akhirnya Abu Bakar Siddiq geserkan kaki kirinya, itu lubang disumpel pakai kakinya. Pas disumpel dengan kakinya, tiba-tiba binatang yang di dalam itu gigit kaki Abu Bakar Siddiq. Kira-kira kalau dicatok ular sakit apa? Sakit, Pak. Alhamdulillah saya belum pernah memang gitu kan. Ya mudah-mudahan jangan. Karena kadang-kadang di pondok saya suka ada ular di mana itu, kan namanya juga di hutan, kebun. Nah, para jemaah Allah, Abu Bakar Siddiq getar. Nabi yang tidur di pahanya bangun, nanya, Abu Bakar kenapa? Kenapa apa ya Rasulullah? Lama-lama bisa itu naik ke badan Abu Bakar Siddiq, gemeter. Keringat dingin keluar. Keringat dingin tersebut netes kena di kening Rasulullah. Rasulullah langsung bangun, wallahi ma baluka ya Abu Bakr, demi Allah Abu Bakar ada apa? Abu Bakar tak bisa nolak. Rasulullah, mohon maaf, kaki saya kayaknya ada yang gigit. Apa? Gak tahu ya Rasulullah. Tak ular, tak kalah gigit. Kenapa gelap soalnya? Para jemaah Allah, Rasulullah SAW manggil binatang tersebut, ditanya, ya Hayat,
ular, rajeki, ular, kenapa ente gigit teman saya? Dijawab ular, ya Rasulullah, saya ini sejak lahir tinggalnya di dalam goa. Goa itu gelap ya Rasul. Udah di goa, masuk lagi ke lubang, makin gelap lagi. Gak pernah saya lihat ada cahaya. Lagi santai, tiba-tiba ada cahaya masuk ke tempat rumah saya, lewatin lubang. Saya penasaran, cahaya itu apa sih? Saya pengen lihat, makanya saya keluar, nongol. Pas mau nongol diapain? Ditutup antara kaki, jadi bukan saya, kakinya yang lagi. Pantas saya ini. Rasulullah SAW yang rahimahullah nanya, wa banduru ya hanya, ular, cahaya itu apa? Dijawab oleh ular, anta nur, cahaya itu engkau wahai Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu sering disebut anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa sebabnya? Ya, para jemaah rahimahullah, rumah dulu belum ada listrik, ya kan? Rumah belum ada listrik. Tapi kalau rumah itu didatangi Nabi, rumahnya berubah jadi terang. Teman-teman semuanya, kalau ke Madinah, kita sering ziarah ke kebun korma, ya kan? Di kebun korma itu jemaah rahimahullah, ada salah satu kebun korma di Madinah Al-Munawwarah, di tengah-tengahnya itu Pak ada masjid. Ya, namanya Masjid Syajarah. Ya, kenapa sebabnya? Karena memang di kiri kanannya banyak pohon korma. Rasulullah ngobrol dengan para sahabat, cengkrama dengan para sahabat, lama-lama kelak kemalaman. Sahabat mau pulang. Nah, gimana pulang tengah malam? Gelap apa enggak? Gelap. Rasulullah SAW jemaah rahimahullah mengatakan pelepah korma diserahkan ke orang tersebut. Begitu dipegang untuk pelepah korma berubah jadi senter. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, kalau jemaah rahimahullah, kakek Abu Bakar yang sakit diambil, diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Makanya liur Nabi itu manjur. Jangankan liur Nabi, liur orang-orang yang rajin baca sholawat itu manjur. Nenek kita sama nenek saya dulu, kalau kepala saya benjol gak pernah pakai balsam. Oke. Ludah. Kalau dulu kita ke Seleo, diteplokin apa namanya? Kencur apa? Beras kencur. Beras kencur. Jadi beras sama kencur dipunya, lalu diplok. Itu anget dan cepat sembuh. Kalau digerus, lama sembuhnya. Jadi ternyata air liur itu punya zat-zat tertentu. Saya dulu jamaah rahimahullah, selesai mondok, saya silaturahmi sama seorang kiai karismatik di Banten, namanya Buya Dimyati. Habis cium tangan, Buya ngomong, buka mulut. Dule, alhamdulillah. Ada yang mau kesini? Kenapa kok bisa demikian? Karena orangnya istiqomah, mulutnya nggak pernah ngomongin orang. Lah kalau sekarang kenapa sih jemaah rahimahullah ternyata nggak manjur nih liurnya? Karena mulutnya suka ngomongin orang, gosip sana, gosip sini. Masya Allah, tabarakallah. Wajar jemaah rahimahullah, air liurnya nggak manjur. Nenek kita dulu manjur-manjur. Saya di Mekah kemarin ngepil batu, pulang jadi bersih-bersih. Nah, Rasulullah ternyata, mohon maaf teman-teman semuanya, kenapa sih nggak manggil buruk aja? Kira-kira bisa nggak manggil buruk? Bisa. Tapi mohon maaf, Rasulullah menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kalau Rasulullah SAW manggil buruk, kita nggak bakalan bisa juga Nabi. Kemana padahal enggak. Nah itu teman-teman saya. Yang saya pertanyakan kira-kira yang salah Abu Bakar apa Umar? Yang salah Abu Bakar Umar. Abu Bakar salah nggak nutupin?
Ular salah kayak gini? Enggak. Abu Bakar nggak salah, ular nggak salah. Dua-duanya cinta sama Rasulullah, cuman caranya beda. Cuman sayang komunikasinya nggak jalan. Akhirnya jadi ribut. Karena itu teman-teman semuanya, jemaah Allah, di dalam agama ini banyak orang yang punya peran. Ada yang jadi striker, ada yang jadi back, ada yang jadi kiper. Karena itu teman-teman semuanya, ya Islam ini luas, alirannya banyak. Jangan berasa paling bener, jangan berasa paling hebat. Jalanin yang lain. Semuanya punya peran masing-masing. Ada yang jadi kiper, main bola gak ada kipernya, masukkan apa? Kalau penyerang semuanya, habis semua makhluk. Karena itu ambillah peran masing-masing. Peran masing-masing. Nah, para jemaah Allah, teman-teman semuanya, di bulan Muharram ini ada hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah ini tidak lain dan tidak bukan pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW jemaah Allah menyuruh sahabat untuk puasa di tanggal 10 Muharram ini. Ya, kenapa sebabnya? Karena tanggal 10 Muharram ini merupakan hari yang bersejarah istimewa. Kemenangan para nabi, keberhasilan para nabi itu terjadi tanggal 10 Muharram. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman umroh suka dibawa ke Padang Arafah. Di Padang Arafah ada apa? Ada Jabal Rahmah. Nabi Adam mencari Hawa. Habis tawaf Nabi Adam alaihissalam ya selama 40 tahun, kemudian dia ketemu dengan Ka'bah. Ka'bah bukan modelnya sekarang. Ya, Ka'bah waktu itu masih dalam bentuk apa namanya? Robwatul Hamra, sebuah bukit kecil yang berwarna merah. Ada muter 7 kali tawaf. Habis itu Adam alaihissalam doa di depan Multazam. Nabi dikasih tahu doanya Nabi Adam ini. Apa kata Nabi? Doanya Nabi Adam di Multazam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati faqini su'ali. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qassamtahu li. Para jemaah rahimahullah, teman-teman semuanya, maaf, Nabi Adam mencari siapa? Hawa. Di Multazam minta ketemu Hawa kah? Enggak. Nabi Adam doanya di Multazam enggak teriak, ya Allah temuin saya dong dengan Hawa. Enggak begitu. Nabi Adam doanya, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, kau tahu apa yang aku ungkapkan, apa yang terdetik dalam hatiku. Faqbal ma'zirati, tolong terima permohonan aku dan saya, Allah. Wa ta'lamu hajati, engkau tahu hajatku apa. Pak ini soali, sudilah kiranya kau berikan kepada aku apa yang ku minta. Lalu apa yang diminta? Allahumma inni as'aluka, saya minta kepada engkau, bukan ketemu Hawa, keimanan yubashirul qalbi, yang masuk ke dalam hatiku, hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu ilayya, sehingga aku tahu apapun yang terjadi pada diriku adalah ketetapan engkau, bukan karena siapa-siapa, engkau yang sudah tetapkan. Warito bima qassamtahu li, tolong ya Rob, jadikan hati ini ridha terhadap apa yang kau berikan pada diriku. Itu doa siapa? Doa siapa? Nabi Adam. Jadi dinolin dulu tuh hatinya. Kalau hatinya sudah dinolin, baru Allah giring ke Mina. Dari Mina Allah giring ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Nah, dari Mina ke Musdalifah, dari Musdalifah ketemu dengan siapa? Hawa di mana? Di Padang Arafah, tepat tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh dibawa di tengah-tengah apa namanya? Banjir. Nabi Nuh bingung, mau balik kemana? Balik ke rumahnya udah rata, mau balik ke negeri yang lain gak punya paspor, bingung. Nabi Nuh doanya nggak minta ya Allah balikin saya, enggak. Doa Nabi Nuh itu satu, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Di sini ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Ada yang udah nikah?
Nah, yang belum nikah banyakin doa ini. Yang belum nikah, belum punya rumah, yang belum punya rumah, banyakin doa ini. Anzilni bareng-bareng. Anzilni Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan Wa anta khairul munzilin. Rabbi wahai Tuhanku, anzilni tempatkanlah aku, munzalan di tempat mubarakan yang penuh berkah, wa anta khairul munzilin, karena yang terbaik menempatkan hanya Engkau ya Allah. Itu doa siapa? Nabi. Nabi itu nggak doa apa-apa lagi, itu aja anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tepat tanggal 10 Muharram, mohon maaf, itu kapal bukan mendarat, nyangkut. Fastawat 'alal judi, nyangkut di mana? Nyangkut di sebuah bukit, namanya Bukit Judi. Di mana Bukit Judi itu? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang dikatakan di Irak, ada yang dikatakan di Yordan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Nabi. Siapa lagi? Oh banyak. Para jemaah Allah. Termasuk Nabi Ibrahim ketika lepas dari bakaran Namrud itu tanggal 10 Muharram. Karena itu, mohon maaf, 10 Muharram ini dulu puasa hukumnya wajib. Wah. Tapi begitu turun kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, turun ayat puasa, maka maaf, puasa 10 Muharram yang tadinya wajib turun menjadi sunnah. Dan Rasulullah ngomong, kalau seandainya saya tahun depan masih hidup, la asumanna tasu'a, saya akan puasa juga di tanggal 9. Kenapa sebenarnya? Supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10. Supaya ibadahnya tidak sama, maka yang warahmatullah ditambahin di tanggal 9. Tapi juga di tanggal 10 Muharram ini kejadian menyedihkan terjadi. Apa? Para jemaah rahimahullah, mohon maaf. Makanya kadang-kadang di Indonesia ada lebaran anak yatim, ya kan? Ya kan? Mohon maaf, lebaran itu cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Kok muncul lebaran anak yatim? Lebaran anak yatim itu biasanya Muharram. Makanya mohon maaf teman-teman semuanya, di masjid-masjid di mana-mana jemaah rahimahullah ngadain Muharram. Salah satu isinya nyantunin ya ini. Nih, kalau urusan dalil, yang namanya nyantunin, yang namanya sedekah itu ibadah yang gak pernah ada tuntunannya kapan. Kalau zakat ada tuntunannya. Zakat ada, harus dihitung zakat. Kalau sedekah, sekarang boleh nggak sedekah? Lusa boleh nggak sedekah? Jumat boleh nggak sedekah? Kamis boleh nggak sedekah? Muharram boleh nggak sedekah? Boleh. Sedekah ibadah amal, ibadah umum kapanpun juga boleh, termasuk juga Muharram. Nah, kenapa kok dikaitkan dengan lebaran yatim? Tafaulan. Tafaulan itu apa ya? Nih, tafaulan itu begini. Ini bahasa pesantren tafaulan. Teman-teman misalnya kagum sama Michael Schumacher, ya, punya anak, nonton Michael Schumacher. Pas lahir dinamain Michael Schumacher. Supaya apa? Supaya jago balap. Teman-teman punya anak, pas lahiran lihat Messi golin, pas lahir namain Messi. Itu namanya tafaulan. Nah, mohon maaf, tanggal 10 Muharram terjadi hal yang sangat menyedihkan. Wafat seorang cucu Rasulullah namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa? Jadi teman-teman semuanya, salah satu mukjizat Rasulullah itu kalau ngomong tentang masa depan itu pasti kejadian.
Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan nanti akan datang, bukan prediksi, tapi pasti kejadian. Contohnya Rasulullah pernah satu ketika khutbah tiba-tiba cucunya Nabi Sayyidina Hasan main. Rasulullah SAW pegang cucu Nabi. Lalu Rasul katakan, inna ibni hadza sayyidun. Cucuku ini, kata Nabi, akan jadi pemimpin. La'allallah ayusliha bainal fi'ataini minal muslimin. Di tangan dia umat Islam yang sedang berantem akan berdamai. Ternyata betul. Ya, sekitar 40 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia, kejadian. Jadi kalau Nabi bicara, itu tidak pernah meleset. Jadi bukan kayak kita perakiraan. Makanya mohon maaf, cuaca itu ya bukan perkiraan, tapi perakiraan. Sebelum dikira-kira udah peraknya dulu. Itu jamaah lima, karena belum pasti. Nah, para jamaah lima, begitu pun juga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain ini, para jamaah lima, sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW sudah ngasih tahu dulu bahwa Husain akan meninggal dunia. Meninggal dunia pun juga di mana? Meninggal dunia pun juga dibunuh. Tempatnya pun juga dikasih tahu di Madinah. Qala Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang Allah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwasanya para jamaah rahimahullah, satu ketika Rasulullah SAW bicara kepada istriku, jaga ini apa namanya, pintu, jangan ada yang masuk. Ihfadhi alainal bab la yadkhulu ahadun. Jaga ini pintu, jangan ada yang masuk satu pun juga. Kan boleh ada yang masuk kan? Faja'ah Husain, tiba-tiba anak kecil datang. Siapa? Namanya Husain, cucunya Rasulullah SAW. Siapa yang bisa melarang saya Husain? Masuk ke mana? Ke Rasulullah SAW. Fawatabahat tadakhala, yang masuk jamaah ke rumah Nabi. Fa'ja'ala yas'adu ala mankibi Rasulullah SAW. Nabi yang lagi sholat, jamaah Allah, ya kan? Istrinya sudah ke pintu, jangan ada yang masuk karena Nabi lagi sholat. Tiba-tiba Husain masuk, bukan cuma masuk, Rasulullah yang sedang rukuk dan sujud dinaikin sampai ke mana? Ke pundaknya Rasulullah SAW. Saat itu faqala lahul malaikat berkata pada Rasulullah SAW, atuhibbuhu, Rasul Muhammad, kamu cinta si Husain ini? Qala, Rasulullah menjawab, nah pastilah cucu saya, masa nggak saya sayangi? Faqala, malaikat berkata, fa inna ummataka taqtuluhu. Rasul, nanti umat engkau akan membunuh cucumu ini. Wa in syi'ta araitukal makan alladhi yuqtalu fih. Kalau mau, aku akan tunjukkan di mana tempat Husain ini akan terbunuh. Fadaraba biyadihi fa'arahu turaban ahmar. Malaikat ngetuk tanah, terbukalah ada tanah berwarna merah. Disitulah Sayyidina Husain meninggal dunia pada jam. Jadi zaman dulu belum ada WA, zaman dulu belum ada telepon, ya. Tapi zaman dulu jamaah rahimahullah, ikatan batin itu cukup, komunikasinya tuh lancar. Saat Sayyidina Husain meninggal dunia, Ummu Salamah, ibu tirinya Husain, nenek tirinya Husain itu tidur siang-siang. Husain hari Jumat ini tanggal 10 Muharram meninggal di Karbala, Karbala itu Irak. Ummu Salamah ada di mana? Ada di Mina. Di Madinah. Ummu Salamah lagi tidur. Tiba-tiba jamaah rahimahullah, Ummu Salamah mimpi ketemu Nabi. Nabi jamaah rahimahullah, mohon maaf, asy'ara adbara, bentuknya itu lecek penuh debu.
Ditanya oleh siapa? Oleh Ummu Salamah, "Ma baluka ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kenapa engkau ini? Kau lecek badannya dan kau megang qaruroh, megang satu kendi, ada darahnya. Darah siapa?" Kata Rasulullah SAW, "Husain dibunuh dan ini darah Husain." Ummu Salamah kaget bangun, cari informasi. 3 bulan kemudian baru datang informasi, Husain meninggal dunia. Jadi orang dulu itu Januari Makro komunikasinya bukan pakai telepon, pakai jalurnya jalur langit. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah, tentaranya ada yang dikirim ke Syam untuk perang. Lagi khutbah tiba-tiba ya Husain Sayyidina Umar teriak, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Jamaah yang lagi khutbah bingung, Umar kok tiba-tiba ngomong instruksi kemana? Ke gunung, ke gunung, ke gunung. 2 bulan kemudian pasukan datang, lapor ya Umar, satu ketika kita lagi perang, hampir kalah ya Umar. Tiba-tiba ada yang teriak, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Kita lari ke gunung selamat. Umarnya di Madinah, pasukannya di Syam, tapi kebuka. Itulah namanya ilmu mukasyafah. Terbuka informasi langit. Kalau kita punya ilmunya bukan mukasyafah, tapi mukasyafah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Allah kumpulkan kita dalam barisan Rasulullah SAW. Sedikit tentang bulan Arab. Terima kasih. Kita bacakan untuk kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusan yang era. Amin. Semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la maqsadan illa ballaghtah wa la amalan illa hasaltah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rahmi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahumma fi ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.